Mubarak Mubarak Doa Hazrat Masih Maud alaihissalam bagi setiap orang yang bepergian menghadiri jalsa. Mubarak Beliau berdoa, semoga Allah Ta'ala bersama mereka, membalas mereka dengan mengasihi mereka, memberikan kemudahan untuk mereka dalam keadaan penderitaan dan kecemasan, serta menghilangkan penderitaan dan kesedihan mereka. Semoga Dia memberi mereka kebebasan dari setiap satu kesulitan pun dan mengungkapkan bagi mereka cara mencapai tujuan mereka yang tinggi, dan membangkitkan mereka pada hari kiamat di antara mereka para yang menerima berkat dan rahmat. Semoga Dia menjadi pelindung mereka dalam ketidakhadiran mereka hingga setelah perjalanan mereka berakhir. Ya Allah, Ya Maha Luhur dan Maha Pemberkati, yang Maha Penyayang dan yang memecahkan semua masalah, kabulkanlah semua doa-doa ini dan berilah kami kemenangan atas lawan kami dengan tanda-tanda gemilang, karena hanya Engkaulah pemilik semua kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan tahunan Jalsa Salana Indonesia, kita berbeda dengan biasanya kita hadir di Ciparai, Cianjur, mengikuti kegiatan Jalsa Salana Nasional 2023. Hari pertama, hari Jumat, diisi kegiatan salat Jumat terlebih dahulu, dilanjut dengan pembukaan oleh Bapak Amir Nasional yang siaran langsung melalui YouTube channel di Manisor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian menjadi anggota jemaat yang semakin tulus dan taat. Semoga kalian selalu setia kepada dan khilafah Ahmadiyah. Semoga Allah Ta'ala memberkati kalian semua. Amin. Wassalam. Mirza Masud Ahmad Rifatul Masih kelima. Wajal azim bahsyir Opun parahun karen Rukun ki musykilat Or istirab Koi halat Sumpah asan sartiwe Opun ke Amung dam Takripse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan dari kegiatan Jalsa Salana yang ada di Kampung Ciparai, Desa Gedang. Kemudian yang saya hormati acara ini, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan hari ini. Kita semua bisa berkumpul bersama di dalam kegiatan yang saya lihat ini luar biasa ya, mempertemukan ta'aruf. Kalau tak kenal maka terus kenalan. Kalau sudah kenalan nanti akan saling tafahum, saling memahami. Oh, ini karakternya seperti ini karakternya seperti ini gitu ya. Kalau sudah saling memahami nantinya saling ta'awun, saling tolong menolong. Ada yang sedang kesulitan dibantu gitu ya, dan sebagainya. Nah itu mungkin. Nah mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini menjadi salah satu jalan untuk menambah tali silaturahim antara kita semua. Pertama saya perkenalkan, nama saya Indra Sunggara, tadi sudah diperkenalkan, selaku camat di Kecamatan Cibeber, dan sebetulnya di Cibeber ini baru 3 bulan semenjak tanggal 3 Juli
mohon maaf 3 Juni. Sebelumnya menjadi camat di Kecamatan Sindang Barang di selatan. Alhamdulillah berpindah ke Cilegon sehingga alhamdulillah sekarang bisa bertemu, bisa satu rahim dengan Bapak Ibu sekalian. Pertama kami ucapkan terima kasih atas undangannya dan alhamdulillah saya sangat senang bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu awal kita untuk bekerja sama dalam rangka membangun kompetensi Anjur yang lebih baik dan juga membangun sesuatu hal yang menjadi cita-cita kita bersama. Insya Allah saya melihat Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini tidak lain adalah untuk sama-sama menuntut ilmu. Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Insya Allah. Dan memang kewajiban menuntut ilmu ini tidak akan berhenti sampai kapanpun, dari kita dilahirkan sampai nanti kita dikuburkan. Kamu terus gitu ya, diwajibkan. Dan mudah-mudahan ini kita tidak bosan-bosan, langkahnya ada dalam belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan informasi yang kami dapat donor darah ini yang luar biasa juga, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan. Kita membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin sedang kesulitan. Insya Allah dengan adanya donor darah tersebut, kalau kita lihat luar biasa banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Dan yang jarang kita syukuri atau lupa kita syukuri. Katanya kalau semua lautan dijadikan tinta, semuanya pohon dijadikan penanya untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan cukup. Dilaksanakan dan juga bisa terus ditingkatkan kegiatannya. Itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Intinya kami menyambut baik dan juga memberikan apresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa terus berjalan dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah, dalam rangka meningkatkan silaturahmi antara kita semua. Insya Allah mudah-mudahan ya Bapak sekalian, kita ini bersaudara. Nanti program-program pemerintahan kami harapkan bisa mendapat dukungan dari semuanya. Oh, tadi saya lihat sekilas di sini juga ada temanya yang diangkat, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Sangat cocok sekali, relevan gitu ya. Kita mungkin Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam silaturahim dari kami ya. Mohon maaf tidak satu persatu. Pengennya saya silaturahim satu persatu, tapi karena keterbatasan, insya Allah mungkin dengan dari jauh juga. Yang penting hati kita dekat. Itu Bapak Ibu sekalian. Maaf juga saya tidak bisa sampai akhir karena ada kegiatan pembukaan turnamen bola voli dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi badannya satu, kegiatannya beberapa, jadi mohon maaf tidak bisa sampai akhir. Tapi para perlu disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ceramah para mubalik pemikir Jabar 3 wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, na'lu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuqiman qalbahu an zikrina wattaba'a wa kana amruhu tentang perlunya imam zaman menurut sabda-sabda Hadrat Masih Maud salam. Ini adalah topik yang sangat luas, yang sulit untuk dibahas secara menyeluruh dalam waktu yang tersedia. Ini adalah hal yang membuat kita harus senantiasa menjunjung ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak sidang, hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan ceramah dengan judul Bukti Keberadaan Wujud Allah Ta'ala ditinjau dari sudut pandang pengabulan doa. Hadirat yang saya hormati, saat ini banyak orang di dunia yang tidak peduli bahkan benci kepada agama. Mereka ingkar terhadap perlunya dan pentingnya agama. Hal itu terjadi karena mereka tidak mengakui adanya wujud Tuhan, wujud Allah Ta'ala. Mereka ingin melihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri wujud Allah. Padahal keinginan melihat langsung Tuhan dengan mata jasmani merupakan keinginan yang sia-sia dan bertentangan dengan akal sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Pada mereka, Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk keluar dari sana. Hari kedua Jalsa Salanah diadakan di Cifarai 27 sampai 29 Oktober 2023, diisi dengan kegiatan jalan sehat, meninjau lokasi perkebunan di sekitar Cifarai ke Neglasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan kedamaian dan keberkatan untuk hadir. Ini tentunya merupakan topik yang sangat luas. Karena itu saya tidak akan mampu, namun saya akan berusaha sebaik mungkin. Adanya kebantuan yang luar biasa dalam berbagai bidang. Semua kesehatan yang sempurna sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah SAW, Bapak ya, masuk ke dalam silsilah Islam Ahmadiyah ini mungkin karena juga mendengar daripada pesan-pesan leluhur ya tentang kedatangan Hadrat Imam Mahdi Islam. Mungkin adalah kekayaan budaya. Kacamata biar ganteng. Balik mah beda, doa anaknya beda ya. Untuk segera registrasi peserta yang belum beregistrasi ulang. Kita ini adalah situs Gunung Padang ya. Bawa ke sana, di sana itu menjadi tujuan dari wisatawan domestik luar negeri. Batu di tangganya batu, di atasnya pun batu. Namun batu ini adalah suatu isyarat kepada kita. Kalau kita ingin meraih derajat ketinggian, kemajuan, maka dan sambutan silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Kita dapat berkumpul dalam tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang, kepada Jalsa Salana Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang sudah mengundang saya ke sini untuk memberikan sepatah dua patah kata, yaitu sambutan. Saya sendiri adalah orang berbicara, namun di sini saya berusaha keluar dari zona nyaman saya untuk berbicara di hadapan Jalsa Salana semua jemaat Ahmadiyah. Dua patah kata dan berbagi pengalaman. Lebihnya bukan sambutan ya, tapi memberikan pengalaman. Bagaimana saya bisa mengenal jemaat Ahmadiyah Indonesia? Bagaimana saya bisa aktif di jaringan Gus Durian Cianjur? Bagaimana saya tahu rasanya merasakan toleransi yang selama ini yang saya rasakan adalah bahwa toleransi antar umat beragama itu nyaris tidak ada. Bahkan dalam ceramah-ceramahnya pun banyak sekali ceramah-ceramah garis keras yang memang tidak menanamkan nilai-nilai toleransi, dan itu adalah salah satu hal yang yang membuat saya kritis. Kenapa harus sekali adanya diskriminatif di antara kepercayaan-kepercayaan? Pada kenyataannya kita bisa bergerak semua, bisa bersinergi dalam kemanusiaan. Banyak sekali orang-orang yang mengagungkan penciptanya, tapi menghina ciptaannya. Bahkan perbedaan pun adalah salah satu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa dengan perbedaan ini manusia bukannya bersatu, melainkan malah bermusuhan, saling diskriminasi. Itu menurut saya adalah salah satu naluri kemanusiaan yang tidak ada. Menurut saya seperti itu. Oke, sedikit bercerita. Saya diundang oleh Ibu Lilis dan Ibu Romra. Beliau mengundang saya, Neng, mohon untuk hadir dalam acara Jalsa Salana dari Gus Durian Cianjur katanya. Waduh, saya agak deg-degan nih. Aduh, saya itu masalahnya ini kali kedua saya berbicara di depan banyak orang. Jadi memang sangat effort sekali. Effort bagaimana saya mau berbicara ini? Ilmu saya masih kurang, jadi kalau misalkan masih ada kesalahan, tolong dimaklumi. Karena saya juga masih proses tahap pembelajaran. Gitu. Dengan Hudam dari Tasik, namanya Kang Rizal, itu memperkenalkan saya secara langsung bahwa oh ini JAI, JAI itu Jemaat Ahmadiyah. Ahmadiyah yang dulu-dulu digadang-gadang sebagai kelompok
setelah acara Idul Adha kalau nggak salah, itu saya bertemu bersilaturahim dan kita bakar-bakar bersama, dan disitulah Gus Durian Cianjur dan JAI bersinergi dalam gerakan kemanusiaan. Seperti itu. Allah sekali. Terima kasih sebelumnya karena beliau sudah mau bersinergi bersama Gus Durian Cianjur. Bahkan JAI ini adalah kelompok yang semangatnya luar biasa. Contohnya ketika saat waktu itu Gus Durian menginfokan bahwa Bu, ada acara pembersihan gereja. Dari Gus Durian mungkin pada saat itu memang banyak anggotanya yang memang mempunyai kesibukan masing-masing dan berhalangan hadir. Ternyata saya dibantu oleh JAI. Tepuk tangan dulu buat JAI. Saya bisa di sini dan mengenal kalian lebih dalam. Kata dari saya, teringat ada salah satu slogan dari Gus Dur. Gus Dur pernah berbicara, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Jadi untuk JAI semua, jangan takut untuk terus beragama. Selama agama itu menyebarkan kebaikan dan tidak jauh dari nilai kemanusiaan, terus kembangkan. Jangan sampai kita runtuh, itu saja. Dan jangan lupa terus berbuat baik sampai dikira nyalek. Seperti itu. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya masih proses belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya yang lemah ini untuk memimpin sidang sesi yang keempat, sesi yang terakhir dalam acara Jalsah Salana Nasional Jabar 3 dan Jabar 4 yang bertempat di Ciparai, Kabupaten Cianjur. Waktu dan acara yang diberikan kepada saya lebih kurang ada 3 jam. Ada 2 pembicara, yang pertama ada tokohnya tilawah Al-Quran yang akan nanti dibacakan oleh ananda kita Saudara Ilham Aryana dari Jemaat Sukabumi.
Penceramah ke-9 menyampaikan bahwa pada hari ini saya juga merasa bersuka cita 100%, bahkan lebih ya, 0, sekian, jadi 100% lebih. Alhamdulillah, mubarak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada jasa kesempatan ini. Situasi iklim mendukung, selalu mendukung. H-1 hujan besar, begitu hari cerah, alhamdulillah kita tidak banyak, alam ini banyak mendukung terhadap kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, peserta jasa sarana ini, wabil khusus, wabil kubet, Diparai, pelaksana ajaran mediater, Isamuddin, PS, kawan diskusi saya. Selanjutnya sebenarnya kalau mengenai aktivitas, sekarang saya masih di NU juga masih aktif, yaitu di lembaga Taklik Wanasar PCNU Kabupaten Cianjur. Tapi karena saya hadir di sini atas nama LBH, kita akan berbicara apa yang harus dilakukan oleh LBH dan apa yang harus diterima oleh warga masyarakat minoritas seperti Ahmadiyah. Tadi Pak Haji Asep sudah menerangkan bahwa pada saat kejadian penyairan Rawa Etik Sukadana, saya hadir di lokasi, cuman sayangnya terlambat. Dan kalaupun tidak terlambat, kemungkinan besar saya pun tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena buasnya masa-masa yang mengaku paling Islam itu tidak akan pernah melihat siapapun. Sepanjang mereka merasa dihalangi, pasti akan dihajar juga. Itu termasuk saya. Makanya saya ketika pas waktu kejadian tahun 2005 itu datang agak sore. Itu sudah terjadi pembakaran dan pengerusakan hak milik para warga Ahmadiyah di Panjairan. Yang paling parah itu di Panjairan. Masjid dan beberapa rumah itu rata dengan tanah. Dan warga masyarakat yang ketakutan itu semua pada lari bersembunyi di kebun-kebun teh. Padahal Panjairan itu jauh lebih dingin cuacanya ketimbang di Ciparai ini. Bisa bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Pada saat tengah malam bagaimana dinginnya yang menerpa anak-anak balita, orang-orang tua jompo. Saya sendiri sampai tidak sampai sekarang memori itu tetap saya kenang, bahwa tragedi tersebut bukan hanya menimpa kalian warga Ahmadiyah, tapi saya sendiri turut merasakan karena saya hadir di sana. Tapi alhamdulillahnya untuk yang Rawa Etik Sukadana tidak separah di Panjairan. Hanya beberapa genting, beberapa rumah yang rusak, masjid yang rusak, tapi tidak sampai rata dengan tanah. Salah satu yang di Panjairan yang rata dengan tanah, kemarin saya sudah bertemu, ternyata itu miliknya Pak Ayah. Nah, belakangan terjadi juga di sini. Tempat ini adalah tempat sejarah kebiadaban orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara menghargai perbedaan. Saya datang ke sini, cuma kalau pas waktu ke sini saya berbarengan datangnya itu dengan dari Komnas HAM. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa nanya. Cuman saya perlu sempat masuk ke masjid ini. Selain dari dari kaca-kaca jendela jalan rusak, itu karpet di dalam masjid itu pada terbakar dan podium seperti ini pun dirusak oleh massa. Lalu semua warung-warung di situ belum ada. Ini cuma ada pesawahan dan kolam. Ada mobil putih yang nyungsep. Nah, ada di sini kan. Saya itu karena memang tidak bisa, cuma satu masukkan ke memori saya, karena pada saat itu handphone juga belum
canggih sekarang ini, saya masih hanya mengingat-ingat saja, lalu saya membuat laporan di Cianjur bahwa apapun yang terjadi kepada Ahmadiyah itu sama saja menyentuh harga diri LBH Cianjur, karena hak asasi manusia, hak sebagai warga negara kelompok Ahmadiyah itu tetap harus dijaga. Atas nama hukum, siapapun warga negaranya itu sama di muka hukum. Masyarakat manapun, dari kelompok apapun keyakinan dan kepercayaannya, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama terhadap negara. Begitupun negara mempunyai tanggung jawab hadir di saat kelompok masyarakat tertentu itu teraniaya seperti Ahmadiyah. Nah sayangnya pada saat itu semua kejadian-kejadian itu terjadi duluan, lalu negara hadir. Jadi seperti pemadam kebakaran, bisa disebut pahlawan karena sudah terjadi kebakaran. Padahal sebelum kebakaran dong hadirnya itu negara. Karena yang saya yakini apa yang terjadi kepada Ahmadiyah periode 2005 sampai 2007 ini, nah, kerja orang elit politik biasa. Bagaimana terjadi di Cianjur, terjadi di Sukabumi, terjadi di Situsi, Pandeglang, Bangka terus Manis Lor. Kenapa hanya dalam satu periode itu saja? Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta jasa semuanya, yang saya inginkan ke depan adalah pemberian wawasan kebangsaan bahwa kebersamaan atas nama sesama anak bangsa itu sangat penting untuk diterapkan mulai sejak dini dari anak-anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa para mubalighin, bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyampaikan materi Insya Allah taala pada kesempatan ini dengan judul yang diberikan kepada saya oleh panitia adalah sarana-sarana untuk meraih huruf ilahi yang dilupakan, karena di dalamnya terdapat kehidupan kalian. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, dia akan mendapatkan kemuliaan di langit. Tengah mabuk dalam kecintaan pada dunia, dan dunia tidak menaruh perhatian kepada perkara yang kepadanya Tuhan ridho. Orang-orang yang berkeinginan keras untuk masuk ke dalam pintu itu, bagi mereka ada kesempatan untuk memperlihatkan kecakapannya dan untuk mendapatkan ganjaran yang khas dari Allah Subhanahu wa taala. Al-wasiat, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kiai Haji Aceh Ubaidillah, tempat tanggal lahir Cianjur 18 Maret tahun 1961. Pekerjaan sebagai pengajar di pesantren. Jabatan pemerintah atau di organisasi. Pertama, Ketua Ansor tahun 1998. Yang kedua, Komandan Banser tahun 1999 sampai dengan 2022. Yang ketiga, Ketua Majelis Zikir Nurul Salam tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Jabatan organisasi saat ini, beliau yang pertama, satu Pembina Yayasan Bakti Hamira Pesantren Al-Hidayah. Yang kedua, Ketua Hisab, yaitu Himpunan Santri Bersatu Kabupaten Cianjur tahun 2003 hingga sekarang. Alamat di Kampung Ciender, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Itulah profil singkat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Pertama-tama setelah saya mengaturkan salam, saya ucapkan selamat kepada semua anggota jamaah Ahmadiyah yang ada di Kabupaten Cianjur, mungkin di Jawa Barat ya, selama melaksanakan jalsah salana dan Sukabumi ya, jalsah salana di tempat ini. Semoga Ahmadiyah ke depan semakin berkontribusi dalam memberikan manfaat kepada umat di sekelilingnya, terutama untuk pribadi-pribadi masing-masing dan keluarganya, dan memberikan pencerahan kepada umat muslim yang berada di Indonesia ini. Sesuai dengan hadis Salana Indonesia Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Nare Takbir Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya merasa terharu, dan mungkin sebelum melanjutkan, saya sebetulnya di dalam informasi, salah tentang informasi, maka pandangan kita pun akan terhadap sesuatu akan salah ya. Demikian juga dalam kehidupan, kenapa kita diajarkan mahabbah atau cinta jangan terlalu berlebihan, juga benci jangan terlalu. Itu teralami oleh saya ketika saya mendapat informasi tentang Ahmadiyah. Dulu kan pandangan saya lain, malah saya pernah ikut demo Pak. Karena pandangan saya ini bahwa Ahmadiyah ini tidak berkiblat kepada Al-Quran dan nabinya bukan Nabi Muhammad. Itu kan? Itu informasi yang saya terima Pak. Maka alhamdulillah Allah menunjukkan saya berteman dengan seorang yang hari ini umurnya sudah 81 tahun Pak. Dan beliau tetap energi, beliau hebat, bahasa Inggrisnya juga hebat, dan di Eropa silakan berdiri Pak Barka. Nah ini saya banyak dengan Pak Barka ini, dan saya menerima dari beliau, sehingga beliau saya ajak kemana-mana, ajak ke komunitas saya. Ini dongeng saja, cerita aja. Bagus Pak. Saya beda tentang Ahmadiyah. Dari situlah saya mulai berpikir bahwa sebetulnya kalau kita punya pemikiran memandang Ahmadiyah itu sebagai saudara kita dan satu agama dengan kita, kitabnya sama, kitab sucinya sama, dan nabinya sama, ini tidak ada persoalan sebetulnya. Dan ini mudah-mudahan ke depan kawan-kawan kita juga yang di organisasi yang lain terbuka matanya Pak untuk lebih mengerti gitu, kecuali mungkin takfiri ya, atau yang dari sana Hawari gitu. Kalau Hawari pandangannya beda kan, orang itu selalu menganggap kafiri kepada orang yang tidak sependapat dengan dia.
Nah inilah gitu. Dan di sini bibit-bibit takfir juga bibit-bibit khawarij kita juga sudah banyak. Sekarang ini tantangan tentunya kita ke depan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya mendorong istiqomahlah gitu kan dalam mengarungi organisasi dan kehidupan ini. Selama kita tidak keluar dari aturan Tuhan, insya Allah Ahmadiyah ini akan semakin besar. Saya teringat akan salah satu surat kalau tidak salah di dalam surat Al-Imran ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Kepada melarang seluruh jagat raya ini manakala umat Islam bersatu. Itu yang harus jadi pegangan kita. Karena apa? Bagaimana Rasulullah SAW mempertakukan umatnya. Sahabat itu terdiri dari Ansar, Muhajir, kalau Hadrah dan Aus yang selalu berperang. Manakala Rasul datang dengan dakwahnya dipersatukan di dalam satu wadah yang bernama Islam, maka disitulah Islam terang benderang menerangi wilayah Jazirah Arab sehingga tersebar kemana? Ke Romawi, Bizantium dan Eropa pada saat itu sehingga Islam menyebar ke seluruh dunia dengan memberikan rahmat untuk semesta alam sesuai dengan misi Rasulullah SAW, yaitu inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga besar Jamaah Ahmadiyah, yang saya hormati para guru-guru besar, mu'alim, Bapak Muda, Salas Jasa Salana yang saya hormati dan Allah muliakan. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Hasan. Tempat tinggal saya Cianjur. Yang alhamdulillah dikasih kesempatan untuk memberi kesan dan pesan. Sebenarnya berdebar saat itu karena belum pernah saya berdiri di mimbar atau di halayak banyak tempat atau banyak orang, jadi agak nervous gitu. Cak bahasa Sunda deg-degan. Kesan-kesan saya tuh bukan di sini aja gitu. Kesan tentang Muhammadiyah yang banyak dibilang orang gimana gitu lah. Banyak Ahmadiyah ya maaf groginya gitu. Ahmadiyah itu di mata orang kayaknya gimana gitu, sampai saya tuh turun, atau misalnya kalau saya tuh orangnya jiwanya penasaran gitu ya. Jadi kalau misalnya kata orang, cuman kata orang, saya belum puas gitu. Kalau udah merasakan, kalau misalnya manis, kalau pahit ya pahit gitu. Terus saya tuh berteman dekat tuh ya emang dengan kawan saya Bapak Wawan gitu. Sejak lama gitu ya. Dan terima kasih saya udah dikasih kesempatan oleh jemaat dari Cianjur juga untuk berdiri di sini.
kesannya ya alhamdulillah gitu, baik, ramah, dan gimana ya, perasaan saya gitu kan, karena saya tuh hidupnya dengan perasaan. Ya, waktu kesini saja saya tuh sebelumnya dikasih mimpi gitu. Mimpinya apa? Mimpi perang. Ya, mimpi perang. Saya tuh kadang mimpi sendiri, tapi emang penafsirannya diri saya sendiri gitu. Jadi saya tuh jadi gimana ya, kalau kata ini tuh orang gimana ya, hidupnya berperasaan, main perasaan, atau misalnya tak gitu kan. Perang mungkin saya tuh kesini tuh emang berperang dengan nafsu saya sendiri gitu ya. Yang pertama, yang kedua dengan egois saya sendiri. Jadi intinya ya emang saya tuh berperang. Yang kedua, saya tuh tidur paling cepat tuh jam 4 subuh gitu. Sedangkan di sini jam 3 aja udah bangun. Ya, udah bangun, padahal saya tuh paling susah tidur gitu. Ya alhamdulillah di sini saya bisa melaksanakan tidur gitu, terus melaksanakan sholat tahajud juga gitu. Padahal saya tuh paling males gitu, bukan males, pengen tapi berat. Ya itu termasuk perang juga gitu. Ya perang melawan rasa males juga gitu. Ya makanya ya memaknai kata perang sendiri itu emang saya yang bisa menafsirkan ya gitu. Bukan saya sombong, tapi saya bingung gitu mau menafsirkannya ke siapa gitu. Ya alhamdulillah kesan di sini pun gimana ya, insya Allah banyak kebaikan gitu. Yang kata orang tuh gini gitu. Di kata alhamdulillah baik. Mungkin di kampung saya tuh ya emang minoritas ya, Ahmadiyah tuh minoritas, paling berapa keluarga gitu. Tapi alhamdulillah saya tuh nggak alergi sama golongan satu gitu. Karena saya tuh bukan di Ahmadiyah aja gitu, saya di Kristen juga sama gitu. Tapi cuman ya pendekatan aja gitu. Tapi kalau di sini kan satu agama gitu, masih agama Islam, alhamdulillah gitu. Jadi perbedaan itu menurut saya tuh indah, seperti dua tangan gitu kan. Atau misalnya satu tangan aja itu perbedaannya udah 5 gitu kan. Ada jari tengah sampai telunjuk sampai apa, pesan saya tuh ya yang kedua sapa, yang ketiga senyum. Karena dari keramahan itu saya pun bersaudara dekat sama keluarga Bapak Wawan itu karena keramahan gitu. Ya alhamdulillah saya tuh merasa keluarga dekat gitu. Jadi nggak ngerasa jauh gitu. Apalagi tentang perbedaan agama atau misalnya keyakinan gitu lah. Bukan agama tapi keyakinan gitu. Kalau saya tuh masih mencari gitu kan. Jadi keyakinan saya tuh bukan nggak yakin gitu, tapi mungkin disebut kata orang tuh gimana ya, masih menjelajahi gitu, atau pencari Tuhan gitu. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu Jumat yang saya cintai, saya terpanggil ada di hadapan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa dari mulai pertama saya terpanggil di sini. Pertama saya berterima kasih kepada, oh ya saya maaf tadi nama saya Elang, Sipok Elang, casing preman, premakan. Tapi setelah saya merasa nikmat di sini dari mulai hari kemarin dan sekarang sampai sekarang pun melepas lagi saya dengan berat hati saya untuk meninggalkan tempat ini, dan meninggalkan bapak-bapak ini sekali. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim alaihi. Allahumma inni as'aluka min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhir min nafsika wa rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum ya Azim ya Rabbal alamin. Semoga jemaat yang ada di sini, ibu sekalian dari manapun, dari dunia manapun hadir di sini. Barakallah. Amin ya Allah. Amin. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Sidul Mujalis dan bapak-bapak sekalian. Saya terus terang Allah tahu yang melihat tanpa saya begini. Hati saya adalah Ahmad sejati, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hadir. Banyak ilmu rohani yang saya serap dalam acara ini. Semoga dapat meningkatkan keimanan Allah Ta'ala, dan juga semoga saya dapat menghadiri kembali jasa di tahun depan. Dan yang terakhir saya mohon doanya, semoga saya menjadi Ahmadi yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah atau satu acara lokal, yaitu penyematan apresiasi bagi Ahmadi yang berprestasi. Mubarak, 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 ये दिन हो मुबारक, मुबारक हो ये दिन, ये जलसा हमारा, ये दिन बरकतों के, खुदा की इनायत और शफ़क़तों के, ये जलसा हमारा, ये दिन बरकतों के, खुदा की इनायत और शफ़क़तों के, ये दिन हो मुबारक, मुबारक हो ये दिन, ये दिन हो मुबारक, मुबारक हो ये दिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिन, ये जलसा हमारा, ये दिन बरकतों के, खुदा की इनायत और शफ़क़तों के, ये जलसा हमारा, मसीह ज़मां के जो मेहमान Penutupan Jalsa Salana Nasional Indonesia dipimpin doa penutup oleh Bapak Amir Nasional Acara ini akan dibuka dengan pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Banu Rahmat. Berdoa untuk sukses Jalsa di Indonesia. Tiba-tiba ada isyarat bahwa setelah menyuruh, mengizinkan atau akan merestui, dan saat itu ada isyarat juga
Ketebaran bahasa para malaikat itu datang kepada beserta jasa yang ditargetkan 24.600 tercapai 95%, yaitu 23.308 orang. Alhamdulillah. Dan dapat orang dari berbagai daerah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Akan terus persaudaraan yang keras, tidak akan terjadi perpecahan. Ya, terus menjalin persaudaraan yang kuat. Kalau seluruh panitia senayan ini dan juga para peserta jasa, semoga Allah Ta'ala memberikan berkah kepada kita semua dan selamat sehat sampai tujuan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala meningkatkan keimanan kita dan kecintaan padanya. Adalah kita berdoa, doa dimulai. Demikianlah bagi sekali lagi mubarak, selamat jalan ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa Sarana Indonesia, Nabi Muhammad Mustafa, Khilafah Ahmadiyah, Laporan Ketua Pelaksana Jalsa Salana Wilayah Jabar 3 dan Jabar 4 kepada Bapak Ketua Pelaksana, dipersilakan. La ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Pelaksana Mirnas Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang saya muliakan, para amirda, para muda, Korps Mubali ini Jabar 3 dan 4 yang saya muliakan, Bapak beserta Ibu serta rekan-rekan beserta jasa yang berbahagia dan yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, apa yang kita dambakan hari ini adalah hari terakhir di mana kita telah selesai melaksanakan satu kegiatan jasa yang penuh dengan keberkahan. Dina musim awal penghujan, anak Gusti teh cek abdi teh meuni berat-berat nih masih ada ujian. Min setengah hari, hujan angin, duit atas nampar kita teh papa siksa deui, bagi pasir saware, curi, bertanggung jawab. Dan yakin cek abdi, insya Allah kiraku Allah Ta'ala dengan dibutuhkan dina waktu pelaksanaan mudah-mudahan kalau dalam penghujan mah bapak-bapak ya beriuh-iuh dah hujan mah antara rampih aja loh kan kurang sadar ditulungan ku Allah ditahan hujan kecil-kecil ku Allah Ta'ala duit urang nyaman bobo di dia nya salik di dia beraktivitas di dia tuang di dia. Alhamdulillah coba lamun bobo di bumi-bumi tahajud tidak maafin itu uruna acara bisa diikuti dengan maksimal ya. Peserta anu pos daftar teh dari target 1.600 lebat pendaftaran 1.800 berarti ayat 200 langsung nanti Pak Haji langsung 200 sahur Pak Haji dekat ketua jasa. Alhamdulillah hari bulan saya aduh kumaha lamun teh cukup ditagih Pak Haji banyak kumulangkeun aya teh alhamdulillah tadi bade penutupan simkuring kenging update terakhir 1.664 orang ya, 1.671 orang loh simkuring saking sibuk doakeun Ciparai samulihna bapak-bapak tetap ada dan ayat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara penutupan Jalsa Salana 2023 yang dilaksanakan di Ciparai, wilayah Jabar 3 dan Jabar 4, Sukabumi, Cianjur. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Jalsa Salana tahun depan. ये जलसा हमारा, ये दिन बरकतों के, खुदा की इनायत और शफ़क़तों के, ये दिन हो मुबारक।